Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fuad Munim dengan NIM 430 1020 0150. Kemudian Denny Setiawan dengan NIM 430 1020 0151 dan Muhammad Bagus Nur Majid dengan NIM 430 1020 0152. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori-teori kejiwaan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, yakni mengenai pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dimaknai sebagai sesuatu yang mana terdapat hubungan antara beberapa orang di mana perilaku seorang dapat merubah, menyesuaikan dengan perilaku lawan interaksi. Merambatnya dorongan dari antar perseorangan dan tanggapan antar perseorangan tersebut, seseorang yang mempunyai sikap biologis secara tidak langsung akan berubah menjadi makhluk hidup atau pribadi. Interaksi sosial adalah perilaku timbal balik yang mana masing-masing atau individu dalam proses itu mengharap dan menyesuaikan diri dengan aksi yang akan dilakukan oleh orang lain. Kemudian, faktor yang mendasar mengenai proses terjadinya interaksi sosial ada 4, yakni yang pertama yaitu imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat simpati. Yang ketiga yakni tentang insting dalam dakwah. Insting merupakan salah satu dari faktor yang membawa manusia untuk melakukan aksi terhadap sesuatu yang ingin dituju dengan bersifat naluri atau pembawaan sejak lahir. Di dalam Al-Quran tertera beberapa isyarat insting, antara lain yang pertama, insting membebaskan dari sesuatu yang membawa kerusakan, insting memerangi, insting orang tua, insting ingin tahu, dan lain-lain. Yang selanjutnya empati. Empati adalah sikap merasakan emosi yang dimiliki oleh orang lain, baik secara jasmani maupun rohani yang tercipta pada berbagai situasi. Perubahan secara biologis seperti ini akan datang ketika seseorang berempati pada orang lain. Semakin sering seseorang itu memiliki keadaan fisiologis yang sama, maka akan semakin mudah untuk mereka merasakan hal yang dirasakan satu sama lain. Yang selanjutnya pemaafan. Pemaafan berasal dari kata al-afu yang memiliki dua makna, yakni meninggalkan dan menuntut sesuatu. Dalam perspektif hukum Islam, pemaafan dikenal sebagai salah satu isu dalam hukum pidana Islam, dalam kurung jinayah, yaitu dalam jarimah qisas diyah. Kemudian kelapang dadaan. Kelapang dadaan adalah keadaan rohani di mana dimulai dengan adanya menghayati kenyataan yang telah terjadi, menyadari bahwa kenyataan yang telah terjadi tersebut merupakan ciptaan Allah, juga dengan aksi yang siap sedia untuk menerima keadaan apapun yang terjadi. Yang dimaksud kondisi psikospiritual adalah kondisi yang berada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan perasaan dan pemikirannya yang sebagai makhluk Allah. Agresivitas. Pengertian agresi, istilah agresi seringkali
disamaratikan dengan agresif. Agresif adalah merupakan kata sifat dari agresif. Istilah agresif seringkali digunakan secara luas untuk menerangkan sejumlah besar tingkah laku yang memiliki dasar motivasional yang berbeda-beda dan sama sekali tidak mempresentasikan agresif atau tidak dapat disebut agresif dalam pengertian yang sesungguhnya. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.